kucing agak gemuk sikit. Kalau yang di rumah kucing langsing-langsing. Kalau yang ini gemuk-gemuk. Kata adiknya, benar ini abang, kucing. Mungkin dia minta apa yang sedang kita masak, buah labu tanah. Diambillah 1 sendok buah labu tanah yang sedang mendidih. Dilemparlah ke mulut harimau tersebut. Akhirnya harimau tersebut pingsan. Mamak dia yang baru pulang dari mencari kayu, ketika melihat harimau yang pingsan di bawah pondok dari kejauhan, mamaknya juga ikut pingsan karena perasaan mamaknya harimau itu sedang kenyang ketiduran karena kenyang menerkam anak dia. Inilah makrifah yang dimaksud di situ. Jadi karena mamaknya benar-benar makrifah mengenal siapa harimau tersebut, maka dia dari jauh sudah merasa takut, malah membuat dia pingsan. Tapi karena si anak tadi tidak mengenal harimau, dianggap harimau itu kucing dewasa, kucing gemuk, kucing besar, maka dia biasa-biasa, tidak punya rasa takut kepada harimau tersebut. Inilah yang dimaksud rasa takut kepada Allah itu menurut kadar makrifah. Abu Bakar takut kepada Allah sampai-sampai orang yang di dekat beliau bisa mendengar suara hati beliau bagaikan suara periuk ketika mendidih. Air dalam periuk ketika mendidih, begitulah suara hati Abu Bakar. Maka dari sini makrifah yang dimaksud di situ yaitu tergantung sebesar mana rasa takut seseorang kepada Allah. Maka alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum yang dimaksud dalam ayat itu orang mukmin yang sudah mencapai tingkat mukmin yang sebenar-benarnya, ketika mendengar nama Allah saja hati merasa gemetar. Kemudian idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Iman bertambah. Mendengar ayat Allah, iman bertambah. Bagaikan kita mendengar kata-kata dari orang yang kita cintai. Mendengar ucapan atau janji-janji manis dari orang yang kita cintai, bertambah keyakinan. Kita nak menjanji dengan tiada orang yang akan dijadikan tanya sebagai pendamping hidup gaknya selama-lamanya. Datang surat, datang ucapan lewat WhatsApp, ucapan janji-janji manis, membuat tanya semakin bertambah teguh hati. Tapi orang yang cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ketika mendengar ayat-ayat Allah, membuat keimanan mereka semakin bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika iman sudah bertambah, mereka tidak pasrah kepada selain Allah. Mereka hanya pasrah kepada Allah. Yatawakkalun, tawakal kepada Allah, menyerah diri kepada Allah. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka orang mukmin sejati, orang mukmin yang menegakkan salat. Kenapa Allah tidak mengibaratkan di situ dengan yaf'alunas shalah? Kenapa yuqimunas shalah? Beda antara yaf'alus shalah dengan yuqimus shalah. Yuqimu harus ditegakkan. Salat itu tiang. Yang namanya tiang tidak boleh bengkok, harus kuat, tegak. Maka dalam ayat tidak disebut mengerjakan salat, tapi menegakkan salat. Ketika salat dilakukan asal-asalan, bukan dengan cara yang benar, maka tidak dianggap menegakkan salat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa yang kami rezekikan mereka bernafkah. Artinya orang mukmin sejati itu bukan orang pelit. Orang mukmin sejati itu orang yang tahu bahwa harta itu adalah titipan. Orang mukmin sejati adalah orang yang tahu bahwa Allah menitipkan pemberian jatah untuk orang lain, Allah titipkan pada dia, dan dia tahu bahwa itu adalah titipan. Dia tidak menyimpan harta, dia tidak berlaku kikir kepada sesama orang mukmin. Maka inilah yang digambarkan oleh salah seorang ulama Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Apa kata beliau? Idza ra'aita fakiran fi baladil muslimin fa'lam anna hunaka ghaniyan saraka malahu. Apabila kamu mendapati, kamu melihat orang fakir ada di negeri orang Islam, maka ketahuilah bahwa di sana ada orang kaya yang telah mencuri hartanya. Yang namanya orang mukmin sejati tidak pernah menyimpan harta untuk diri sendiri. Yang namanya orang mukmin sejati tidak pernah membiarkan orang lain hidup dalam keadaan susah dan kelaparan. Yang namanya orang mukmin sejati peduli kepada sesama orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka dalam sebuah hadis yang lain Nabi pernah bersabda,
mengecam orang yang tidak peduli kepada tetangga. Apa kata Rasul dalam sebuah hadis? Ma'amana nabi mambata sya'banan wajaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi. Tidak beriman denganku, kata Nabi. Ma'amana nabi, belum beriman denganku, kata Rasul, mambata, orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i'un, padahal tetangganya kelaparan, wajaruhu ja'i'un ila jambih, padahal tetangganya yang berada di sisinya kelaparan, wa huwa ya'lamu bihi, dan dia tahu tetangga dalam keadaan kelaparan. Nabi menganggap orang tersebut bukan orang yang beriman kepada Rasul. Maka apa yang dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi tadi benar. Berarti kalau kita melihat di negeri orang mukmin ada orang fakir, berarti ada orang kaya yang tidak memberikan hak orang fakir tersebut. Itulah yang kita lihat dalam fenomena dalam masyarakat sekarang. Malah kadang-kadang kita merasa miris, kenapa persaudaraan di kalangan umat Islam sudah mulai runtuh. Banyak kadang-kadang orang kaya tidak mau peduli. Banyak kita lihat orang yang seiman, seagama, tapi kurang merasa peka terhadap nasib-nasib kaum-kaum muslimin yang lain. Maka karena itu dalam ayat tersebut Allah menyebutkan ciri-ciri orang mukmin selanjutnya, yaitu mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menafkahkan apa yang kami berikan. Ulaika humul mu'minuna haqqa, kata Allah. Merekalah orang-orang mukmin yang haqqa, yang sebenar-benarnya. Orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang sebenar-benarnya, yang memiliki kriteria yang Allah sebutkan di atas tadi. Lahum darajatun inda rabbihim, merekalah orang-orang yang menempatkan darajat. Darajatun lafaz jamak, beberapa tingkatan inda rabbihim, di sisi Tuhan, dan mendapatkan keampunan dan mendapat rezeki yang mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat kepada ayat yang lain lagi. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin yang ketika melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk. Dalam ayat tersebut dapat kita pahami orang mukmin yang sejati yang mendapat kemenangan di sisi Allah adalah yang ketika melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk, huzur hati, bukan dalam keadaan hati lalai. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, mu'ridun, berpaling, a'radha yu'ridu, mu'ridun, berpaling. Wali zakati fa'ilun, dan membayar zakat yang Allah wajibkan. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi dalam ayat yang kedua tersebut dapat kita pahami ciri-ciri orang mukmin yang Allah sebutkan. Pertama, ketika melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk. Ini orang mukmin sejati. Kenapa harus khusyuk? Karena salat itu adalah munajah kita kepada Allah. Salat itu adalah suasana atau tempat untuk kita membersihkan dosa-dosa. Tempat agar kita mencurhatkan apa yang kita rasakan kepada Allah. Maka Allah wajibkan dalam sehari semalam 5 waktu. Sampai ada sebuah hadis menggambarkan salat itu bagaikan orang yang rumahnya berada di tepi kali. Dia mandi setiap hari 5 kali di kali tersebut. Adakah masih tinggal kotoran di badannya? Orang yang salat, melakukan salat dengan sebenar-benarnya, insya-Allah dosa-dosanya akan terhapus. Tapi karena salat kita tidak benar-benar melaksanakan hak-hak salat, salat kita dalam keadaan hati lalai, maka salat kita tidak mampu mencegah daripada fahsya dan mungkar. Kita sering membaca ayat Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya'il wal munkar. Salat itu dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Malah yang kita lihat, orang makin banyak salat, makin banyak fahsya, makin banyak salat, makin banyak mungkar. Ternyata ada yang salah. Apanya yang salah? Mungkin salatnya tidak benar. Salat baru benar secara rukun dan syarat saja, tapi hak-hak salat tidak pernah
ditegakkan dengan secara benar, artinya masih sering ketika melaksanakan salat dalam keadaan hati lalai. Salat dalam keadaan hati lalai, salat ini kurang faedahnya. Walau dari segi yang lain menggugurkan kewajiban dengan melaksanakan salat. Tapi fadilah atau faedah yang dijanjikan Allah daripada salat tersebut tidak akan kita perdapatkan ketika kita tidak benar-benar melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau memang tidak bisa kita melakukan ibadat salat dalam keadaan khusyuk dari awal takbir sampai salam, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menawarkan, menganjurkan kepada kita, usahakan kita khusyuk pada 3 tempat. Ini selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram tidak khusyuk, dari pertama salat tidak sah, karena tidak sempurna niat. Karena niat harus kita jatuhkan niat ketika saat takbiratul ihram. Kalau hati lalai saat takbiratul ihram, pasti niatnya tidak benar. Maka 3 tempat lain yang harus kita berlakukan dalam keadaan khusyuk salat, yaitu pertama ketika kita membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan tubuhku bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jangan sampai ketika kita sampaikan kepada Allah, aku hadapkan tubuhku bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, hati kita sedang lalai kepada yang selain Allah. Sama persis seperti kita menjumpai seorang pemimpin, katakanlah menjumpai Pak Wali Kota. Kita minta sama Pak Wali Kota, Pak Wali boleh kasih waktu sebentar saya mau ngomong. Okey kan Pak Wali. Oleh kun okey Pak Wali dah cak telefon dah berah abang orang lain. Dah cak HP dah balas WhatsApp orang lain. Baru 2 detik kita minta waktu mau ngomong sama beliau, tapi kita asyik balas SMS-an dengan orang lain. Kira-kira Pak Walinya marah atau tidak? Marah kan? Pasti tersinggung Pak Wali. Baru dikasih waktu, orang yang minta, bukan Pak Wali yang minta waktu sama kita, kita yang mohon sama beliau agar beliau kasih waktu, ada hal penting yang ingin kita bicarakan. Baru dikasih waktu beberapa detik, kita sudah balas SMS dengan orang lain. Tersinggung tak? Begitu juga Allah Ta'ala. Masa kita di mulut kita bilang inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, kita pikiran entah ke mana-mana, tidak hudur hati. Maka Imam Ghazali menjelaskan dalam Ihya, tempat pertama yang harus diusahakan khusyuk ketika baca inni wajjahtu yang ada dalam doa iftitah. Yang pertama. Yang kedua, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya akan engkau kami sembah, akan engkau kami mohon pertolongan. Jangan sampai kita buat pernyataan di hadapan Allah, akan engkau kami sembah, akan engkau kami minta pertolongan. Hati kita juga sedang mengingat yang selain Allah. Maka dalam sebuah kitab, dalam kitab Hikam pernah diceritakan bahwa orang yang ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hatinya tidak hudur, lalai, apa kata malaikat? Kadzabta, bohong kau. Iyyaka na'budu, akan engkau kami sembah. Hatinya sedang melalang buana ke mana-mana. Kata malaikat, kadzabta, bohong kamu. Iyyaka nasta'in, akan engkau kami mohon tolong. Pikirannya dengar tingat, yang bahasa juk mutang penat. Nyoto juk telepon lom. Jadi gekun malaikat, kadzabta, bohong kamu. Jadi dia kun bab babah iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, hati tanya hal lain. Maka saran Imam Ghazali menganjurkan oleh beliau, tempat yang kedua yang usahakan berkhusyuk, yaitu ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian tempat yang kedua ketika membaca assalamu alayka ayuhan nabi. Karena itu sebagai penghormatan kepada nabi ketika membaca tahiyat akhir, ketika membaca assalamu alayka ayuhan nabi. Nya mihai khusyuk balain, usahakan leh buat tempat yang berkhusyuk. Alain ka ke ho tinggal ke kunci Honda tinggal ho yang tinggal. Biasa tanya hotel sembayang kasyaf. Pu yang na tua yang hana mupat pat tak duduk mana dah sembayang langsung tinggal je. Tinggal na sabo guyonan kun hotel ka tua hana mupat duduk orang gapu cek sembayang lain tu tinggal. Biasa kan.
Kemudian dalam ayat tadi juga disebutkan yang kedua, alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Tanda orang mukmin sejati, orang mukmin yang anil lagwi, laga, faman laga fala jum'atalah, sering dibaca, faman laga fala jum'atalah. Apa makna lagun? Lagun sesuatu yang tidak ada faedah di dunia dan di akhirat. Sesuatu yang tidak ada manfaat, ajilan wa ajilan. Dalam kitab tafsir Jalalain, dalam hasyiah tafsir Jalalain disebutkan makna lagun, sesuatu yang tidak ada manfaat, ajilan wala ajilan. Di dunia tak ada manfaat, di akhirat tak ada manfaat. Itu lagun. Anil lagwi mu'ridin. Orang mukmin sejati adalah orang mukmin yang berpaling daripada perkara-perkara yang lagun, yang tidak ada manfaat. Maka di sinilah letak maksud daripada sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagus Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak ada kepentingan, yang tidak ada manfaat. Maka hati-hati ketika Allah membiarkan kita hidup dalam keadaan lalai, lalu dengan game, lalu dengan media, lalu dengan hal-hal yang tidak ada manfaat, hal-hal yang bukan tujuan untuk dakwah, hal-hal yang tidak menguntungkan dari sisi agama. Hati-hati. Apa kata ulama sufi? Min alamatil maqti idha'atul waqti. Min alamatil maqti idha'atul waqti. Tanda seseorang itu sudah dikutuk, jauh daripada rahmat Allah, idha'atul waqti, membuang-buang waktu. Lewatai yang terbuang sia-sia ba'atahna manfaat. Malah dalam sebuah kalam yang lain, apa kata ulama, termasuk tanda Allah ge'irat, berpaling kepada hamba, Allah isghaluhu bima la ya'ni, Allah sibukkan hamba tersebut dengan perkara yang tidak membawa manfaat, tidak ada kepentingan kepada hamba tersebut. Maka Allah wajar dalam Al-Quran menyebut ciri orang mukmin sejati, anil lagwi mu'ridun. Orang yang berpaling daripada hal-hal yang lara. Ada yang lara baik dah pubut. Juga belum dah pubut, dah pastikan nilai manfaat puhana. Baik muka dah pubut aja. Maka Imam Syafi'i pernah berkata, aku berteman dengan orang sufi, aku mengambil faedah 3 kalimat daripada orang sufi. Pertama, al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang, jika engkau tidak menghabiskan waktu kepada manfaat, waktu yang akan menghabiskan dirimu, akan memotong dirimu. Yang kedua, nafsuka illam tusyghilha syagalatka. Nafsu kamu jika tidak engkau sibukkan dengan hal-hal yang baik, dia akan menyibukkan kamu dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga yang Imam Syafi'i ambil manfaat daripada kalam-kalam ulama sufi, al-adam ismatun. Al-adam ismatun. Tidak memiliki apa-apa itu adalah pemeliharaan daripada Allah. Karena tengok punya getitip harta, gebi jabatan, gebi segala-gala, hek pada pertimang karenanya amanah. Ketika Allah hana gebi tapu, Adam, udip tengok dalam keadaan Adam, al-Adam ismah. Adam itu tidak memiliki apa-apa, ismah, pemeliharaan daripada Allah. Yang tanda Allah dijaga tengok. Yang heboh kalimat yang Imam Syafi'i kutip daripada kalam-kalam ulama sufi, yang salah satunya yaitu waktu itu ketika tidak kita manfaatkan kepada kebaikan, berarti waktu itu akan terbuang sia-sia. Kemudian dalam ayat tersebut juga disebutkan ciri-ciri orang mukmin yaitu walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang mukmin sejati orang yang mengeluarkan kewajiban zakat. Zakat termasuk perkara yang kedua yang diwajibkan sesudah salat. Malah ada zakat harta, ada zakat badan. Zakat badan seperti zakat fitrah, zakat harta sebagaimana telah kita maklumi. Ada zakat harta, zakat perniagaan, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat biji-bijian. Umat Islam termasuk luar biasa mendapatkan rahmat. Allah hilangkan beban yang Allah wajibkan kepada umat sebelumnya. Zakat umat sebelumnya 25%. Zakat umat Islam 2,5%. Bayangkan antara 2,5 dengan 25. Kalau harta 100 juta, 25%, 25 juta wajib dikeluarkan zakat.
Tapi 2,5, 2,5 juta yang dikeluarkan zakat. Inilah salah satu rahmat yang Allah berikan kepada umat Islam yang berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Salah satunya adalah persoalan zakat. Tapi dumnan wajib zakat tetap na orang yang hantimbuh zakat. Malah ada yang selalu mencari ilah agar zakatnya tidak wajib. Kemudian ciri orang mukmin yang selanjutnya, lam walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Orang beriman adalah orang yang selalu menjaga kemaluan kecuali kepada suami ataupun kepada said. Nampak surah Lamid. Ini hana Lamid li. Jadi orang yang selalu menjaga kemaluan, tekan jaga kemaluan bukan hanya menjaga daripada zina, juga mukaddimah zina. Mukaddimah zina. Dalam Al-Quran kita dilarang oleh Allah mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan. Jadi Allah bukan hanya melarang zina, juga melarang mukaddimah. Mukaddimah zina itu penyebab atau faktor-faktor yang bisa menimbulkan zina. Termasuk berkenalan dengan yang bukan mahram, bertemu, itu semua adalah langkah-langkah syaitan. Ana mungkin orang mati merompak langsung berzina. Pasti syaitan punya siasat membuat langkah-langkah yang semua langkah-langkah itu mengantarkan seseorang kepada terjadi zina. Sekarang coba kita bayangkan, mungkin kejadian-kejadian dalam masyarakat menyorong sering dibaca-baca koran Prohaba, biasa ada lagi dalam Prohaba ni tulis. Di Prohabanya biar tehana kejadian ya Aceh, kejadian dak nang lain pergi penting muna tulis hatayan. Jadi sering kita lihat dalam koran kadang-kadang terjadi kasus perzinahan ataupun khalwat yang ketika ditangkap dan diwawancara, diinterogasi, katanya baru pertama kali ketemu. Ini kok bisa baru pertama kali ketemu langsung terjadi perzinahan? Ternyata salah satu penyebabnya karena sudah lama sekali pemanasan. Apa pemanasan? Bermalam-malam, berminggu-minggu, berbulan-bulan setting. Yang namanya setting dah berat tak tapi. Hai, pasti topik malam ini berbeda dengan malam kemarin. Malam ke depan lam berbeda dengan malam yang di belakangnya lam. Topik pembicaraan siang hari pasti beda dengan malam hari, apalagi tengah malam. Dikarenakan sering pemanasan melalui setting, ketika bertemu langsung tancap gas. Anak tak pemanasan. Maka galon kejadian dum di kota-kota atau di kampung-kampung, nam cai kota, di kampung nasi kadang-kadang. Kalau isim nasah dum. Tak baca Quran Prohaba ka. Ilung tiga nak pernah dikejut lu kemah. Dikejut lu baca karena nak tinggal tulis mata Aceh. Ai pega lam kakuh menasah. Lu nak tinggal kakuh yang bata. Wisi biasa ada kun. Lang kakuh menasah. Paji urang idrop, irumpo lang kakuh menasah. Pakai tampil dalam kakuh menasah lagi. Karena kata tak menasah mana tempat lain. Yang nak sirkuit si Inan. Ya urang le belah Honda nak dapat tancap gas ke jalan-jalan kampung je. Ya gi abang yang cik. Katip tak pemanasan. Maka kalau dulu orang tua kita merasa bangga ketika anaknya tidak keluar rumah. Kalau dulu orang tua kita merasa bangga ketika anaknya tidak berteman bergaul dengan orang di lingkungan rumah, tetangga. Tapi hari ini kalau mereka pakai gadget, orang tua harus lebih waspada dan mengawasi keras anaknya. Beorangnya anak yang ada di bawah yang orang cik bangga, tapi dia memiliki gadget, dia memiliki media sosial, dia punya hubungan dengan orang-orang yang di luar sana. Orangnya dinding rumah tidak menjadi lagi pembatas. Lama mereka pakai internet, mereka pakai gadget, mereka punya jaringan, jaringan paket RIP, yang hanya terjadi li batasan-batasan. Jamun. Tani asapa urang lawan jenis mentang gerhem dua ga padahal dia buah je batuk gero ke. Kita yo ka berteh dah pelewung. Yang jamun kemenan. Baru tani alum, tani ayub babah tiga, tani ya perli ke bahasa jamun perli, urino le depum. Tani ya perli na muturi mukena ngate ke urino, nyam ya jamun. Padahal abu cik urino yan cik tengah batuk ke tengah
paru-paru napa. Kita fikir batuk tanya kabar teh dah pelung ni. Orangnya hana, orangnya Abu Cik mama aje batuk, ditanya bebas dengan sana pengaruh tu pak. Yang penting jaringan paket barang kata je batuk rumah mana pengaruh lancar. Lima jamun untuk hubungan dengan orang susah. Susah habis watai mu belum PDKT mentang butuh waktu kadang-kadang berbulan-bulan. Gagal le. Malamnya pas suasana kau ujian. Malam tengah hana ujian kah? Kana urang di rumah. Jadi mina hana pujian pu gelantu pu mati lampu. Saya paket habis lancar. Maka harus hati-hati zaman sekarang anak pakai HP perlu diawasi keras. Hati-hati. Orang pelung kenan. Yang mana benar walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi menjaga kemaluan bukan hanya kemaluan saja, tapi apapun langkah-langkah syaitan yang bisa mengantarkan seseorang kepada terjadi perzinahan. Kemudian kita lihat ayat yang lain lagi. Ayat yang lain kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah mereka itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak pernah merasa khawatir atas apa yang akan terjadi, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasa gelisah atas apa yang terlewatkan. Fala khaufun alaihim, hana merasa takut atas apa yang akan terjadi ke depan, dan tidak merasa gelisah atas apa yang akan terlewatkan. Yang benar kita tafsir dalam ayat. Dalam ayat tersebut menunjukkan ciri-ciri orang mukmin sejati itu tidak pernah merasa takut atas apa yang akan datang, dan tidak pernah merasa gelisah atas apa yang terlewatkan. Nah yang hana merumpak bak tanya, harta masa ka kurang harta tak anggap kan jatah tanya. Yang namanya rezeki tidak akan ke mana. Puya akan tertimpa ke kekhawatiran yang sangat dikhawatirkan oleh orang lain, tapi orang mukmin sejati menghadapi dengan tenang. Apa yang sudah Allah takdirkan pasti terjadi. Ma quddir yakun. Apa yang sudah Allah takdirkan pasti terjadi. Yang namanya orang beriman dan istiqamah dalam kebaikan, mereka tidak akan pernah merasa khawatir dan tidak akan pernah merasa sedih apapun yang menimpa mereka. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang berkata Rabbunallah, artinya orang yang bertauhid, berkata Tuhan kami Allah, kemudian istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam keimanan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat ketika sakratul maut. Apa kata malaikat? Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu adalah keutamaan istiqamah. Jadi kalau ada orang tanya apa faedah kita istiqamah dalam kebaikan? Faedah istiqamah dalam kebaikan ketika mati didampingi oleh malaikat. Mungkin kita di ruang ICU tidak bisa keluarga masuk, tapi malaikat tidak ada yang bisa halangi. Orang yang istiqamah dalam kebaikan didampingi malaikat ketika mati. Itu yang disebut dalam ayat tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun. Untuk apa turun malaikat? Untuk menghibur orang yang sedang menghadapi sakratul maut, yang ketika hidup dalam keadaan istiqamah. Alla takhafu wala tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah. Kamu dapat kabar gembira mendapat syurga yang telah Allah janjikan. Itu adalah keutamaan daripada istiqamah. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam taat, istiqamah dalam ibadat lebih baik daripada 1000 karamah. Allah beri satu istiqamah dibandingkan dengan 1000 karamah. Keramat saja 1000 karamah, mantang lebih mending, lebih bagus, lebih mulia istiqamah. Orang yang istiqamah ketika hidupnya dalam taat, kita tidak perlu beramal banyak sebenarnya. Yang penting amal itu istiqamah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha, kata Nabi. Amalan yang paling Allah cintai yang diamalkan secara terus-menerus, continue. Amalan yang continue itu yang paling Allah cintai, bukan amalan yang banyak. Kupu meratip peluri-peluri bega, lebulunya beluku ronalam. Tenai pegak majlis zikir ronalam.
Enggak meratib virtuh ke mentan, tapi tip malam na. Jadi yang istiqamah itu yang lebih baik. Yang adwam itu lebih baik. Jadi bukan kuantitasnya yang dilihat, tapi kualitas. Untuk apa kita beribadat banyak kuantitas? Kita salat malam sampai 20 rakaat, salat malam sampai 100 rakaat, tapi hanya satu malam. Besok tinggal 2 rakaat. Lebih baik, lebih mending usahakan salat 2 atau 4 tapi continue, tiap malam ada. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha. Itu namanya istiqamah. Istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, insya-Allah keutamaannya Allah akan menyuruh malaikat mendampingi kita ketika kita menghadapi sakratul maut. Apa doa supaya kita istiqamah? Doa pertama sering-sering baca Allahumma sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, kokohkan, teguhkan hatiku ala dinika wa ta'atik, di atas agamamu dan taat kepadamu. Yang kedua, sering membaca Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau sesatkan hatiku sesudah engkau beri hidayah kepadaku. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu sering-sering dibaca agar Allah memberi kita dalam keadaan istiqamah selalu dalam kebaikan. Kemudian ciri-ciri orang mukmin sejati kalau berpijak kepada hadis al-muslimun man salimal muslimuna an lisanihi wa yadihi. Al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Ini dua hadis yang menunjukkan hakikat atau esensi daripada mukmin yang sejati. Pertama, orang mukmin itu dan orang muslim itu tidak pernah membinasakan dan mencelakai orang lain, baik dengan tutur katanya ataupun dengan perbuatannya. Al-mu'min man aminahun nas. Orang mukmin itu orang yang manusia lain merasa aman ketika berdekat dengannya. Manusia lain merasa nyaman ketika bersamanya. Ala amwalihim wa anfusihim. Merasa aman harta mereka, merasa aman jiwa mereka. Yang orang mukmin yang sejati. Orang mukmin yang sejati yang manusia lain merasa aman. Maka agama Islam ini sebenarnya mengajarkan rahmat. Tuhan saja memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nabi yang diutus juga memiliki sebutan dengan rahmat. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ana rahmatun muhdah. Aku ini, kata Nabi, rahmat muhdah. Rahmat yang dihadiahi Allah. Jadi Nabi memiliki nama rahmat, Allah memiliki nama rahmat. Kenapa ada sebahagian Muslim yang tidak memiliki sifat rahmat? Maka orang mukmin sejati itu di samping bisa membuat saudaranya merasa aman, nyaman ketika bersamanya, dia juga saling mengasihi dan menyayangi orang lain. Maka inilah yang digambarkan oleh Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha. Orang mukmin dengan orang mukmin lain ibarat sebuah bangunan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Lagi bata menguatkan bata yatuh menguatkan bata yatuh. Yang ibarat orang mukmin. Maka ketika apa yang diajarkan oleh Rasul ini sudah tidak berlaku lagi, di sinilah letak kelemahan orang beriman. Di sinilah orang beriman tidak lagi ditakuti oleh orang-orang, oleh musuh-musuh Islam atau oleh orang-orang kafir. Ada seorang ulama dari Libya yang bernama Syekh Ali As-Salabi. Beliau menggambarkan perbedaan antara mukmin sejati dengan mukmin ekstrim. Bagaimana perbedaan mukmin sejati dengan mukmin ekstrim? Beliau sebut mukmin ekstrim. Pertama, mukmin sejati senantiasa menyibukkan diri dengan keimanannya. Selalu setiap hari memikirkan keimanan diri sendiri. Keimanan diri sendiri dan keimanan keluarga. Sibuk memikirkan keimanan diri sendiri dan keimanan keluarganya dan kerabatnya. Sibuk menintrospeksikan diri, memuhasabahkan diri. Banyak melihat kejadian di masa lalu untuk diperbaiki di masa depan. Itu mukmin sejati. Tapi kalau mukmin ekstrim, menilai keimanan orang lain. Itu namanya mukmin ekstrim. Merasa diri sudah benar,
merasa diri adalah penghuni surga, menilai keimanan orang lain. Hanya gara-gara perbuatan yang tidak pernah dilakukan masa Rasul, menganggap keimanan orang lain sudah rusak. Menganggap keimanan orang lain tidak lagi murni. Inilah ciri-ciri mukmin ekstrim. Mukmin sejati tidak pernah menilai keimanan orang lain. Inilah yang saya maksud dalam judul fenomena masa sekarang. Kita sekarang banyak melihat tren hijrah. Banyak komunitas-komunitas hijrah. Mulai dari kota besar di Jakarta sampai di daerah-daerah, banyak sekali kita lihat komunitas-komunitas hijrah. Bukan tidak bagus, bagus. Tetapi sayang salah dalam mengartikan makna hijrah. Banyak sekarang orang yang hijrah hanya pada simbol. Dulu tidak pernah memakai simbol Islam, sekarang pakai simbol Islam. Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Dalam sebuah hadis, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Man hajara sayiat, orang yang meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Sesudah Nabi melakukan penaklukan Makkah pada tahun 8 Hijriah, apa kata Nabi dalam sebuah hadis? La hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah ba'dal fathi sesudah penaklukan Makkah. Makkah sudah berada di bawah kekuasaan Islam. Penduduk Makkah tidak perlu lagi hijrah ke Madinah. Tetapi Rasulullah memberi gambaran atau memberi satu solusi, ada hijrah baru. Bukan lagi hijrah berpindah tempat dari Makkah ke Madinah, tapi hijrah baru adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang, Allah yang meninggalkan perkara-perkara buruk. Itulah hakikat daripada hijrah yang sebenarnya. Sekarang kita lihat tren hijrah yang berlaku sekarang. Sebelum hijrah, kadang-kadang mereka menganggap diri penuh dengan dosa. Sebelum hijrah menganggap diri hina bila dibanding orang lain. Menganggap diri berlumuran dengan dosa. Tetapi sesudah hijrah, malah dia menganggap orang lain yang berlumuran dengan dosa. Ini akibat salah guru. Ketika hijrah, yang menuntun membimbing mereka bukan guru yang memiliki sanad, bukan guru yang memiliki garis ilmu sampai kepada sahabat dan Rasulullah, tetapi guru yang kadang-kadang kita tidak tahu di mana mereka belajar. Maka disinilah kesalahan dalam melakukan hijrah. Sebelum hijrah menganggap diri pendosa, setelah hijrah menganggap orang lain pendosa. Sebelum hijrah menganggap diri serba salah, serba kekurangan dan hina. Sesudah hijrah menganggap orang lain yang hina, dirinya yang mulia atau dirinya yang terbebas daripada dosa. Kemudian yang kedua, ciri yang disebut oleh Syekh Ali Al-Salabi tadi, yaitu berusaha memasukkan dirinya dan orang lain ke dalam surga. Ini ciri mukmin sejati. Ciri mukmin sejati selalu berusaha memasukkan dirinya dan orang lain ke dalam surga. Ini yang beda dengan Muslim atau mukmin yang ekstrim. Orang mukmin yang ekstrim berusaha mencari alasan bahwa orang lain akan masuk neraka. Apalagi dengan metode membid'ah-bid'ahkan. Apa yang tidak ada contoh masa Rasulullah langsung dituding bid'ah. Apa yang bid'ah itu langsung dihukum, divonis dengan masuk neraka. Inilah contoh mukmin dan muslim yang ekstrim. Orang mukmin sejati menginginkan orang lain masuk surga, tapi orang mukmin yang ekstrim menginginkan orang lain masuk neraka. Kemudian kata Syekh Ali yang ketiga, ciri-ciri orang muslim yang sejati selalu berusaha mencari alasan yang dibenarkan syar'i untuk orang lain agar orang lain bisa diampuni dan dimaafkan daripada kesalahannya dan ketergelincirannya. Tetapi orang muslim yang ekstrim selalu mencari pembenaran agar bisa menyalahkan dan menghakimkan orang lain yang sudah nyata-nyata tersalah. Jadi ini kebeda antara orang mukmin sejati dengan orang mukmin ekstrim. Agama kita ni agama rahmat. Agama yang dipegang Nabi, man la yarhamin nas la yarhamuhullah. Orang yang tidak sayang kepada manusia, Allah hanya sayang kepada orang tersebut. Kemudian dalam Islam juga dianjurkan danyo agar
tak sayang kepada pu mentang yang na dalam dunia, kan hanya kepada manusia tapi juga kepada makhluk-makhluk yang lain. InsyaAllah Allah akan gerahmati dan gesayangi tanya ketika tanya bisa tabi rahmat dan tersayangi kepada sesama manusia yang lain maupun kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemudian sebelum saya akhiri, ada beberapa yang perlu kami ingatkan dalam kesempatan kali ini, bahawa dalam hidup kita di akhir zaman, hidup kita di zaman yang fitnah, Rasulullah telah mengajarkan kita bahawa beribadat ketika dalam kondisi zaman fitnah sama seperti hijrah kepadaku, kata Nabi. Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Beribadat pada zaman fitnah. Orangnya zaman fitnah, zaman di mana orang selalu menunggu kesalahan orang yang dihormati. Untuk apa menunggu, melihat, mengawasi kesalahan orang yang dihormati? Agar dia bisa mengatakan kepada orang lain bahawa dia tidak layak dihormati karena memiliki kesalahan. Yang damun uronya. Uronya damun uro pre-pre salah orang terhormat. Pre-pre salah ulama. Piuk mentang na salah, langsung je tertiuk ke alasan hana layak agak yang je ulama. Hana layak agak yang termuliakan karena agak yang salah. Yang aku damun uronya. Ulama jamun, orang jamun ketika ingin bertemu dengan guru saja. Pernah Imam pernah saya baca diceritakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi pernah menceritakan bahawa salafus saleh, ulama-ulama dahulu ketika ingin bertemu dengan guru, mereka bersedekah. Bukan bersedekah untuk guru maksudnya, bersedekah untuk orang lain. Setelah bersedekah, berdoa kepada Allah, ya Allah tutup aib guruku, agar keberkahan guruku tetap mengalir kepadaku dan agar kehormatan guruku tidak hilang dalam pandanganku. Inilah beda orang dulu dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang cari-cari kesalahan guru, malah kadang-kadang murid sendiri yang membeberkan kesalahan guru. Yang orang zaman bila kaya Allah netup ya Allah aib gurelun. Guru tanya manusia, kan malaikat. Maka kun ulama khud ma safa wada' ma kadar, ambil yang jernih, tinggal yang keruh. Guru tanya kan malaikat, guru tanya manusia biasa, guru tanya nasilap salah. Orang jamun gemu sedekahan untuk salah satu cara mengat mustajabah doa. Lagu sedekah gila ke ba Allah, ya Allah nyona guru long aib nutup baik di balung. Supaya keberkahan guru tetap mengalir ke lun dan supaya kehormatan guru hana gadah dalam pandangan lun. Ini beda dengan orang ini. Ni ini tanya cari-cari kesalahan guru. Termasuk kadang-kadang tanya sendiri yang memviralkan kesalahan guru. Jadinya zaman fitnah. Zaman yang letak potensi rusak. Zaman yang letak terjadi fasid. Zaman yang letak terjadi maksiat. Ibadat dalam kondisi zaman seperti sekarang sama seperti hijrah kepadaku, kata Nabi. Maka sikap tanya orang beriman, istiqamah dalam taat, istiqamah dalam belajar ilmu, istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam menghadapi masa-masa sulit atau masa-masa fitnah seperti sekarang. Itanya nyona aksi-aksi yang kadang-kadang hana tatuho arah baik langsung terlibat iku. Yang amanah almarhum abun jamun di Samalanga buat gop baik tanya iku. Karena waktu balik gop tanya tinggal ikut. Tapi bila buat gop nyan tanya ikut, waktu balik gop tanya iku bagah pelung. Tapi bila buat draw nyan tanya iku atau buat draw buat dan semua buat. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu, berdakwah, beribadat, melakukan amal saleh nyan yang buat kita nyan istiqamah. Lain hai baik anak dosaga je tapi baik ku karena menyaiku waktu gop ibalik tanya tinggal di likut aku tanya meracak buat tinggal likut dah igok kai balik pelung jak lelap maka yang buat draw buat semua buat ibadat nyodro nurul mekat pih miyoka muri merazekinan istiqamah hanan dalam tabu hadis Nabi man burika fi syai'in falyulazimhu, kata Nabi. Orang yang sudah diberi keberkahan oleh Allah pada sesuatu, maka hendak mulazamah. Jadi giyu terus menerus menetap, mana mulazamah, menetap dalam sesuatu tersebut. Le orang bangkrut, berokon ngan gemuka kelontong, gara-gara pegah legok lebih le laba bak tamu borong, yang borong. Pah le borong bangkrut kedai-kedai bah pula.
Maka miadanya kagebi keberkahan li Allah bak sabah but, mulazamah bak butnya. Baik galak but yang hanatam dah pebut. Pegal lego dah pegal luang pok laba padum buliun lagai pok laba tu 200 juta. Ada muka ni pasal Aceh return baru 200 juta. Dah pegal luang kampung, nak proyek luang tu. Yang 2 bilion kamu pok laba 200 juta. Tuk kedai-kedai tengok ya buh modal gede. Pai meramah harga ka Covid, ka hana hijau, ka hana itu biar peng. Ka kedai-kedai payah apa belo. Karena tengok ka hana batih pu yang berah Nabi man burika fi syai'in falyuladhimhu. Kemudian dalam kondisi zaman seperti sekarang, usahakan sebagaimana pesan Imam Haddad, usahakan jangan meninggal 3 zikir. Pertama la ilaha illallah, yang kedua istighfar, yang ketiga salawat. Nyol heboh zikirnya hana payah tarikat. Ada hana tarikat, hana gure mursyid, hana buku. Rasul pernah bersabda, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucap la ilaha illallah. Maka kini Imam Haddad, sepatutnya sirah manusia tidak meninggalkan 3 wirid, 3 zikir. Pertama la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu untuk tajdid iman, untuk memperbaharui iman, untuk mengupdate iman. Kalau aplikasi HP saja perlu diupdate, kenapa iman tidak diupdate? Karena iman seseorang itu yazid wa yanqus, kurang dan lebih dengan sebab lebih taat, kurang dengan sebab kurang taat. Iman dayo na naik turun ke nidang baksa tabe. Iman dayo na saat-saat usang, lagi ibarat baje. Maka untuk mengupdate, memperbaharui iman dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Oh ana tarikat, mio la ilaha illallah tok meratib ana boleh tarikat. Kecuali mio nak zikir-zikir lain yang biasa telah gerangkai oleh para wali atau para mursyidnya yang boleh benar penutup. Tapi yang sekedar baca la ilaha illallah tok, la ilaha illallah tok, nyan hana boleh ada hana tarikat pijit. Sampai tarikat hana ya cok wirid pitan. Kemudian yang kedua, perbanyak istighfar. Bahkan istighfar perlu dah perbanyak. Dipegang oleh sebahagian orang arif, istighfarnya bagaikan mandi. Orang yang banyak dosa lebih utama memperbanyak istighfar. Istighfar lagi ibarat mandi. Bersalawat kepada Nabi lagi ibarat memakai wangi-wangian. Orang yang mana hana pakai wangi-wangian hana sempurna. Orang pakai wangi-wangian hana ke mana nyan pi mukleh geroi be badan ngembe mi wangi. Ada orang senang salawat, ikut majlis salawat di mana-mana, istighfar tidak pernah. Nyo lagi ibarat orang gaduh buh mi wangi, mana. Tak abuh le mi wangi. Mana tim. Karena untuk menyucikan dosa dengan istighfar. Dan perlu juga kita hilang kekeliruan selama ini seakan-akan istighfar itu hanya orang yang berdosa. Padahal dalam sebuah hadis Nabi bersabda, man lazamal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang terus-menerus membaca istighfar, Allah hilangkan kesusahan, Allah beri solusi dalam kehidupan, Allah beri rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Jadi kelebihan istighfar bisa mempermudah rezeki dan tercapai apapun hajat yang kita inginkan. Ada sebuah cerita ketika Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengunjungi kota Kufah atau kota Basrah. Beliau tinggal di Kufah, mengunjungi kota Basrah. Setelah sampai di Basrah, karena tengah malam tidak ada saudara dan kenalan yang beliau kenal, beliau tidur di masjid. Sudah menjadi kebiasaan orang beriman ketika mengunjungi satu daerah, pasti yang dicari adalah masjid. Terus masjid kenan karena ke tengah malam masjid mau ditutup oleh marbot yang jaga masjid, mengusir Imam Ahmad, tidak diizinkan tidur dalam masjid. Akhirnya beliau tidur di teras, di serambi masjid. Ketika marbot tadi melihat Imam Ahmad tidur di teras atau di serambi masjid, marbot tadi mengusir, menarik lengan baju Imam Ahmad sampai beliau terjatuh di depan sebuah warung. Di dalam warung tersebut ada seorang pemilik warung sedang membuat roti. Kemudian oleh pemilik warung tersebut mempersilakan Imam Ahmad masuk dan duduk dalam warungnya.
Dan Imam Ahmad memperhatikan pemilik warung tersebut mulutnya selalu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Lantas Imam Ahmad menanyakan, apa yang sudah engkau dapatkan? Dari semenjak kapan engkau sudah membaca astagfirullah? Dari semenjak aku jualan, selalu mulutku membaca astagfirullah. Apa yang sudah engkau dapatkan dari engkau sering-sering membaca astagfirullah? Semua aku dapatkan kecuali satu, katanya. Apa satu itu, kalau boleh tahu? Kata pemilik warung tadi, aku ingin sekali berjumpa dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad, tapi Allah belum memperkenankan permintaanku tersebut. Apa aja kata Imam Ahmad, ternyata gara-gara istighfarmu aku ditarik, diseret sampai terjatuh di depan tokomu, di depan warungmu. Yang kian yang nak pegah, istighfarnya bisa memberi kitanya tercapai segala hajat dan keinginan kitanya. Jadi heboh wiridnya hana pilih tarikat, jid langsung amai. Nyo selawat yang juk tarikat langsung Allah Taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pu tarikat-tarikat lam. Langsung lah Al-Quran Allah Taala yang juk. Nyo narun tayang bahasa ni cok tarikat selawat langsung ba Allah Al-Quran. Jadi bela hanam selawat karena hana tarikat, hanam selawat karena gelam merumpok jak bab gurai cok tarikat. Hana payah fikir-fikir ke tarikat mi untuk selawat, menanci istighfar. Jadi heboh zikir tersebut. Pesan Imam Haddad jangan sekali ditinggalkan. Yang pertama, la ilaha illallah untuk mengupdate iman, istighfar untuk membersihkan diri pada dosa, salawat bagaikan orang memakai minyak wangi. Cuma gepegah oleh sebahagian orang arif, so lebih utama antara istighfar dengan salawat, tergantung orang, tergantung kondisi. Mio kitanya lebih dosa, lebih utama memperbanyak istighfar. Mio kira-kira tanya hana le dosa, lebih utama memperbanyak salawat. Kemudian salawat adalah zikir yang paling mudah. Bahkan mudah karena meskipun tidak huzur hati tetap berfaedah. Kalau zikir yang lain kita baca tidak huzur hati, kurang faedahnya. Tapi salawat karena Allah memuliakan Rasul, tetap membaca salawat walau dalam keadaan hati lalai, tetap Allah beri faedah kepada yang membaca salawat tersebut. Mudah-mudahan ini saja tausiah singkat dalam pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kita masuk dalam sesi yang kedua, tanya jawab. Silakan tungku bertanya. Kalau mampu saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, nanti ada guru-guru kita yang akan menjawab. Alhamdulillah, kita dengarkan uraian dari tema malam ini, yaitu dalam kualitas saksi, esensi, mukmin sejati dan fenomenanya. Dan para pendengar kami di Radio yang ingin bertanya melalui layanan WhatsApp bisa menghubungi nomor 822 39 62 52 25. Saya ulangi 0822 39 62 52 25. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita selingi dengan sebuah selawat. Ya Rasulullah salam alaik ya Rafi'a sya'ni wa tawani ya Rasulullah salam alaik ya Rafi'a sya'ni wa tawani عرفت يا
Hadirin dan hadirat Al-Fatihah sekalian, malam ini kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan kami persilakan kepada para jemaah sekalian yang bertanya dengan pertanyaan singkat jelas dan padat. Dan sebelumnya kami ulangi lagi kepada para pendengar kami di sedang monitor radioku, apabila ingin bertanya bisa langsung ke nomor WA 0812 69 46 20 10. Kami ulangi 0812 69 46 20 10. Baik, kita mulai dulu dengan jemaah yang ada di sini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan umur lagi. Nah, pertanyaan dua pertanyaan. Yang pertama, perihal masalah tauhid. Jika memang takdir sirorowul ke Allah tentukan, maka pura akhirat Allah tetap memiliki pertanggungjawaban kepada yang hamba. Pertama. Yang kedua, masalah iman entah. Apakah iman yang menjaga taat atau taat yang menjaga iman? Terima kasih.
Kalau Allah sudah mentakdirkan segala-galanya, baik dan buruk, kenapa diminta pertanggungjawaban di hari akhirat? Karena ada satu yang Allah berikan kepada wewenang hamba, yaitu kasbu. Kasbu wal ikhtiar. Mengusahakan dan memilih itu bukan kehendak Allah. Allah menciptakan kekuatan, menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatan makhluk. Kemudian Allah menciptakan kasbu dan ikhtiar untuk memilih dan menentukan, ini yang diserahkan kepada hamba. Saya diciptakan Allah. Apa perbuatan yang saya lakukan, Allah juga yang ciptakan. Artinya Allah beri kekuatan pada saya untuk saya memiliki kemampuan untuk menggerakkan tubuh untuk melakukan apa saja. Tapi yang diberi pilihan pada hamba adalah ikhtiar dan kasbu. Saya memilih untuk mengangkat botol ini, maka botol ini terangkat. Atau memilih untuk tidak mengangkat, itu juga terserah saya. Karena ikhtiar dan kasbu ada di kasih wewenang untuk hamba, maka di sinilah Allah berhak meminta pertanggungjawab kepada hamba tersebut. Ada salah seorang sahabat ketika Nabi menceritakan bahwa apapun takdir baik dan buruk sudah ditentukan Allah. Bagian sahabat bertanya, berarti kita tidak usah beramal karena kita sudah ditentukan di sana. Apakah akan menjadi ahlu sa'adah, penghuni surga, atau ahlu syakawah, penghuni neraka? Apa jawab Nabi? I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, karena setiap orang akan dipermudah menuju kepada apa dia diciptakan. Orang yang diciptakan menjadi penghuni surga, Allah permudah jalan-jalan untuk menuju ke sana. Allah ciptakan seseorang menjadi penghuni neraka, Allah juga permudah dia untuk jalan menuju ke sana. Okey, kita tidak beramal, tapi bisakah kita pastikan bahwa kita sudah ditakdir Allah menjadi penghuni surga? Jangan-jangan Allah mentakdirkan kita menjadi penghuni surga bila kita beramal, tapi kita tidak beramal. Maka di situ pesan Nabi, i'malu wa kullun muyassarul lima khuliqalah. Beramallah kalian, sesungguhnya setiap orang itu akan dipermudah untuk jalan menuju kepada apa dia diciptakan. Memang masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Tapi tanpa beramal, sebab untuk mendapat rahmat tidak ada. Maka dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali menggambarkan bahwa amal itu ibarat wadah. Rahmat Allah ibarat air yang ada dalam sebuah cerek. Ketika air dalam cerek tersebut kita tuangkan tanpa kita tampung dengan gelas ataupun wadah, air tersebut akan terbuang sia-sia. Rahmat Allah untuk menampung rahmat melalui amal. Maka perlu beramal agar kita menampung rahmat Allah. Masuk surga dengan rahmat, bukan dengan amal. Maka Allah memiliki hak untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini, karena Allah telah memberikan ikhtiar dan kasbu kepada pilihan kita masing-masing. Itu kira-kira penjelasan yang ada dalam kitab-kitab tauhid yang kita belajar di daerah-daerah. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang pulau kedua. Pu iman jaga taat, pu taat jaga iman. Sawa iman dan taat. Awal iman ni lah. Amantu billah le, kami iman le dengan Allah. Doda untuk mewujudkan, mengaplikasikan iman kita yang konsekuensi daripada keimanan, iaitu dengan adanya ketaatan. Indikator iman melemah karena kurangnya ketaatan. Hati taatnya adalah indikator. Iman berada dalam hati, yang menampakkan apa yang ada dalam hati, yang ketaatan. Lagi oli mata kurang. Udip lampu, ke lampu indikator, lampu tanda. Indikasi yang kan tanda. Indikator yang memberi tanda. Taatnya indikator tentang keimanan dia. Semakin meningkat ketaatan, berarti menunjukkan keimanan kita semakin tinggi. Kurang ketaatan dia, malah lebih dalam maksiat, menunjukkan keimanan dia semakin rendah. Jadi
Hana beda antara iman dan taat sebenarnya. Imannya dalam hati, tapi wujud daripada iman seseorang iaitu dibuktikan dengan ketaatan. Jadi harus iman dulu baru taat. Nah, taat tu hana keimanan, yang taatnya sia-sia karena syarat utama sah taat, sah ibadat karena harus beriman. Pakan sembahyang hang sah kepubut le orang kafir karena syarat utama hana itu iman. Orang yang melakukan niat harus iman, kecuali yang sah kepubut le orang kafir punya ibadat-ibadat yang hana syarat niat. Contoh bersedekah. Bersedekah sah le orang kafir, cuma dalam kitab Allah balas di dunia langsung. Maka kafir yang dermawan biasanya lancar bisnis, sehat tubuh, lancar usaha. Itu adalah balasan daripada sedekah dia di dunia. Orang akhirat nampak lebih. Anak kafir balas hati di dunia. Ini. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nandung Suwardi. Jadi coba Nabi tidak winci kamu Kristen atau winci kamu tak. Sedangkan anak dan rumah mantan dalam Islam, hukum wajib mantan langkah ke anak dan rumahnya. Jadi memang hanya wajib ini, tapi hukum begini dicor di anak dan rumahnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nafkah karib. Hana salah lung hana syarat berislam. Di nafkah karib tanya tajuk nafkah ke urunsi atau urunsi jo nafkah ke ane. Tekedi berbeza agama nafkahnya hana salah punya ragu becut. Nak ingat tolong betul. Hana je ke syarat berharus Islam untuk wajib tertanggung nafkah ke urunsi dan nafkah karibnya hanya hutang. Beda dengan nafkah suami isteri. Ini nafkah suami isteri menyo tekedi isteri tanya nusyud gugur nafkah. Tapi menyo nafkah karabat nyan nafkah karabat punya bahasa kita kifayah. Mana kifayah? Ube kadar mencukupi. Artinya nafkah urunsi tanya miyogotnyan uronyan ka terpenuhi kebutuhan anak gugur nafkah. Itu contoh je benar. Itu di bahasa Aceh orangnya nak maulid. Kengkak kerja mulut. Ni tengok nak wajib le jo nafkah. Tapi punya nafkah ke perumah selama perumahnya mentelantaan ada tinggal di rumah orang tua. Ipajobu atau orang tua beri tetap le suami wajib jo nafkah. Karena nafkah isteri mukabalah tamkin. Karena isteri menyerahkan diri kepada suami maka wajib nafkah. Punya nafkah karib nya akan mukabalah tamkin. Nafkah karib selama karabat tanya hana terpenuhi kebutuhan gaknya dengan yang lain, nya tanya wajib tanggung nafkah kepada gaknya. Walaupun gaknya urunsi tanya ka di luar Islam, tapi tanggung ada nama berbuat baik tanya, ada nama karena tanya anak ke urunsi. Yang lebih taat dan rida ada kekufuran gaknya. Yang lebih rida dan taat ada kekufuran gaknya yang hanya. Tapi yang lain yang hanya ke penghalang. Mana yang tinggal long. Kemudian yang kedua tentang masalah anak. Ya, anak Iban tadi. Iban? Hak asuh kena. Hak asuh anak nyan harus kepada urunsi yang muslim. Karena khawatir nanti takut gupurno ajaran dan akidah yang bertolak belakang dengan keimanan anak tersebut. Jadi miona salah sira urunsi di luar agama ke dalam keadaan Islam nyan hak asuh anak nyan kepada urunsi yang Islam. Cuman untuk dia kunjungi le urunsi yang kafir yang dalam Islam hang dilarang sih. Kadang sebab dia kunjunginya nama syafaqah kena. Syafaqah nama kasih sayang kan nama dia purna agama di luar Islam. Samanan yang tinggal long. Itu keliru untuk mohon diperbaiki. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya.
Jemaah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi ketika yang ingin beramal, boleh harus belajar ilmu agama yang punya sana. Jadi ilmu dengan hukum tadi akibat ilmu yang punya sana, apakah yang harus belajar untuk minta panduan dan diajari oleh seorang guru, ataupun harus menyanyi guru yang memang yang bertabar. Kemudian terus salah satu rukun Islam adalah mengucap dua kalimat syahadat. Jadi sebahagian dipegang bukannya walaupun lahir waktu Islam, nyo di ketika bertanya balik nyo harus ucap kalimat syahadatnya sebagai menaikkan rukun Islam. Karena rukun Islamnya kan pun yang kuat itu kejalanannya ataupun memang saya ucap itu bukan dalam Islam. Sekian, terima kasih. Pertama masalah maksud guru sanad. Jangan keliru dipahami maksud lun kan belajar bak guru bersanadnya harus berurang yang berurang dayah maksudnya. Le takala nuranyo komunitas hijrah kadang-kadang belajar kepada seorang ustaz ataupun guru yang hanya jelas pat asal alumni pane so gure nyan baroken yang kadang-kadang geajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang atau yang bertolak belakang dengan amalan amaliyah yang kebiasa dilakukan oleh mayoritas masyarakat tayo. Yang lu gambarkan muno sebelum hijrah merasa diri pendosa, merasa diri hina, setelah hijrah malah sebalik merasa diri benar, menganggap orang lain pendosa. Ya berarti kan ana muho arah maksud lung no. Maksud lung arah nya dapat jelas. Oleh ke hijrah ka ge bid'ah gop. Ka ge pegah gop kafi, ka ge pegah gop syirik. Patai golong hijrah, mereka menganggap dia pendosa. Orang nak sembahyang hidup masa lalu yang kelam. Li hijrah karena salah guru ketika berhijrah, hana ge pilih gure. Kan mesti orang but, kan mesti orang dayah hanjak ke gure. Ada orang sekular juga tapi harus yang mengajarkan ilmu yang benar maksudnya. You know kalau dah kalau ustaz dum kadang-kadang ajarkan ilmu dari empat gure ganyan. Na gure ganyan lagai moho waktunya hana tu soleh ho. Adapun na ajarkan ajaran yang menyimpang. Lun tertarik nasabah kisah Qadhi Abu Ya'la. Qadhi Abu Ya'la cerita dalam kitab ulama dalam mazhab Hambali. Qadhi Abu Ya'la agaknya bermazhab Hambali. Nah salah sira urang mazhab Syafi'i yang cerita anak dari Qadhi Abu Ya'la. Cerita bahawa ayah agaknya nasira urang dari mazhab Syafi'i dia belajar fikih bermazhab Ahmad bin Hanbal. Kun Qadhi Abu Ya'la anta Syafi'i wa ahlu baladika Syafi'iyah. Dra ke mazhab Syafi'i. Orang kampung dra ke mazhab Syafi'i. Akan dra ke kayak murno mazhab Hanbali kena. Kesoal orang lun terlanjur jatuh hati ke Imam Ahmad selama lu mugure dengan ron. Karena lu mugure bak ron mazhab Imam Ahmad, mungkin sering dicerita sosok-sosok Imam Ahmad. Aku terlanjung terpikat hati ke Imam Ahmad, maka lu belajar mazhab Imam Ahmad. Kun Qadhi Abu Ya'la ya waladi hayan lun la masalah ta. Hana masalah gata tamurno ilmu mazhab Hambali sementara urang kampung gata mazhab Syafi'i. Nganso itu ia akan terpegah hukum di tawo kampung. Nganso ia akan dah sampaikan fikih-fikih mazhab Hambali sedangkan urang kampung mazhab Syafi'i. Dia belajar mazhab Syafi'i le Qadhi Abu Ya'la. Nyoban menyo urang yang betul-betul kajit ke sira ulama raya.
ulama yang memiliki ilmu luas biasanya tawadhu. Maka nak pernah menulis dalam kitab al-ilmu salah satu asbar. Ilmu 3 jengkal. Idza dakhala fi shibril awal, apabila masuk seseorang dalam jengkal pertama, takabbara. Urang punya baru jingkai pun ilmu biasa takabbur angkuh. Ada tentera baru zikir balok. Yang biasa angkuh. Urang jut silat baru langkah pertama je. Yang ngamano pi udip ke. Fa idza dakhala fi shibril sani, yang masuk dalam jengkal kedua, tawadha. Biasa tawadhu. Wa idza dakhala fi shibril salis, apabila masuk dalam jengkal ketiga, alima annahu la ya'lam. Baru sadar dia belum mengetahui apa-apa. So orang yang ilmu jingkai kelak Imam Malik. Maka bergah Imam Malik leh peluk buah masalah itu yang Imam Malik. Puak buah jawab leh 26 botut ke Imam Malik la adri. Handupu kan. Tadi Imam Malik la adri. Lebih le yang gekun la adri ketimbang yang gekun yang ngejawab. Karena ilmu yang Imam Malik kuasai katruk bak taraf tingkatan yang alima annahu la ya'lam, kasadar bahawa agaknya belum memiliki apa-apa tentang ilmu. Tapi orang yang baru ilmu dijingkai biasa agak angkuh, menganggap diri benar, menganggap orang lain salah, hina betul je turah dro salah mendum. Yang baru ilmu dijingkai yang biasa kan. Maka likadhi Abu Ya'la benar disarankan bak murid ganyan pergi belajar mazhab Syafi'i. Yang nekalan akhlak ulama yang betul-betul ulama. Tapi takalan untuk fenomena yang terjadi pada tanya. Mulai bak nek-nek dekon ke Syafi'i, pakan ya puas mazhab lain. Terjadi di fitnah, karu lang kampung. Maka gekele nak pernah tulis sebuah kata-kata oleh Imam Rafi'i, la'anallahu al-fitnatu na'imatun. La'anallahu man aikadhaha. Fitnah itu tidur. Allah melaknat orang yang membangunkan fitnah. Tanya, tak puas mazhab lain kena waceh. Kan tak bersalah mazhab lain, tapi membangunkan fitnah yang sedang tidur. Ini bahaya. Tanya lain datu dekan yang baik selam kena urun mazhab Syafi'i. Urun dayah kan bersalah mazhab lain nak salah. Kan bersalah mazhab lain urun dayah bersalah umpum. Ya ikut lega pegah urun dayah fanatik mazhab. Kan fanatik mazhab tanya. Urun Aceh mulai bain datu kan ka ge anut mazhab Syafi'i. Agama Islam di Aceh kan agama tak perjuang, agama tak warisi dari nenek moyang. Tiap ba ada yang lain, orang atas Syafi'i mentang golom habis mengerti, tiap ba yang baru terjadi kegaduhan dalam masyarakat. Nya kebeda akhlak ulama-ulama yang kabutai ulama dengan ulama-ulama mentang dijingkai. Ni yang mentang dijingkai gepaksakan keinginan agaknya betruk. Punya orang yang ilmu agaknya keluar, nya biasa agaknya berlapang dada. Hana dipaksakan keinginan lain. Pernah alun dengar cerita Ustaz Samad, dia mentang kuliah di Morocco S2. Katanya kumpulan mahasiswa Indonesia pegat acara undang salah siro syekh di Morocco. Di Morocco orangnya mazhab Maliki. Dan mazhab Maliki Morocco menjadi kalangan masyarakat fanatik luar biasa. Malah Syafi'i dianggap salah. Yang menyo di tingkat masyarakat. Beda dengan di tingkat orang akademik atau orang kuliah. Yang nangelung siro yang kuliah Morocco cerita yang masyarakat akar rumput. Yang tanya tak baca kunut lu sembahyang subuh, waktu sembahyang subuh tak baca kunut. Yang masyarakat kampung ipreh bak jalan. Kata tahu itu yang kupun baca kunut. Yang dum fanatik. Jadi baik fikir orang Aceh tok fanatik Syafi'i, gop iluan nacip fanatik ke Maliki. Igop nacip yang masyarakat awam ibu salah mazhab lain yang betul Maliki. Jadi orang awam wajar ke bersalah sebab kan bak indatu kan mazhabnya yang diterima. Tapi ya berah kamu dayah bersalah masalah yang terima. Kami ada mau hana salah mempakah ada purno, hana boleh ada purno sebab masyarakat mazhab Syafi'i hana habis ke tupu ulam dan ke amalkan udah purno mazhab lain. Dilanjut ke cerita Ustaz Samad puno dan berulang-ulang nak pernah cerita kan. Ada undang salah si Syekh, ada di negara Arab yang paling mulia dan undang orang paju sahu kan buka puasa. Pengalaman long jauh Yaman, 12 huro di Yaman di Tarim. Mio gundang kamu oleh habaib ini atau oleh ulama ini, pada paju sahu gundang. Karena orangnya buka puasa dengan kurma, alian langsung sembayang
maghrib, habis sembahyang maghrib sembahyang tasbih. Kitanya malam 16 Syakban tok sembahyang tasbih hitun 3. Naik semudip 3 lam. Urungan tip le maghrib ke sembahyang tasbih. Jadi baru ke sembahyang baru ke pajuh kadang-kadang intip poi kurang malam. Sembahyang tarawih poi 10 yang anak le sampai subuh pada malam. Kitanya lebu ya kemudian biasa. Jadi maka idih lebih mulia mio undang jamek wate pajuh busau. Karena mio undang buka puasa hana sama budaya. Itanya wate buka puasa balas dendam. Urangnya ge buka puasa sini kurma ngan alian ge tunduk lam ge sembayang lam kedih poli kurang berapa jebu. Nya Indonesia sih. Maka undanglah tahu. Kamu gundang ini termasuk li Abi Umar kan tiap baju tahu gundang ke buka puasa. Yang dia lebih mulia puasa kan, lebih mulia wate buka kita undang urang. Beda budaya. Jadi lanjut ke cerita benar, undang gu pegatlah le perkumpulan mahasiswa Indonesia. Undang Siro Syehinan ulama gure lah ada istilah tanya. Ketika wate subuh gedang imum le dosun le gure benar di luar dugaan ge baca kunut padahal agaknya mazhab Maliki. Jadi lu sembahyang getanyang lah le urungnya. Ya Syekh, dra nekan Maliki, pakan baca kunut. Lulun depu awak ro ke mazhab Syafi'i. Jadi awak ro ke mandum mazhab Syafi'i, long hormati awak ro maka lu baca kunut. Sebab kan harum kunut, mah nak sunat. Kira harum hom. Ang kira abang baca kunut harum gemurka li Allah kan hom dak baca. Yang sunat ada mazhab lain yang pegah hana sunat kunut dia dah baca kan alhamdulillah sembahyang. Alhamdulillah sembahyang mah hana sunatkan lah kaya urungan. Jadi yang perlu nak pegah pelajaran ji nyandum nekalan ulama di luar yang betul-betul akan memiliki ilmu, nyandum merasa berbesar hati dan berlapang dada, gehargai perbedaan dan sesuaikan diri dengan mayoritas. Orang yang kan dia tak paksa atas tanya yang minoritas diterima oleh orang mayoritas. Nya penyebab terjadi fitnah, bahkan terjadi karu kegaduhan dalam masyarakat. Karena orang minoritas gepaksa atas agaknya diterima oleh orang mayoritas. Kan orang minoritas adaptasi dengan orang mayoritas. Sebab gap orang minoritas adaptasi dengan mayoritas. Ini yang membedakan. Apakah ada kai pelung kan? Padahal yang kabeh no. Kabeh dah yang lembagah ke pengalaman mentang cerita Qadhi Abu Ya'la benar dan cerita tanya ada ulama di Maroko. Jadi menyobat tanya tekedi lagi yang berlaku dan sungguh indah long rasa. Urangnya yang wawa di luar, ajak zikula di luar, baik gepua mazhab yang kana. Belajar juga nak masalah. Teruk guna tetap berbaur dengan masyarakat ino yang kana mazhab Syafi'i. Kembangkan mazhab Syafi'i insya-Allah hana terjadi kegaduhan tepu. Yang kedua apa? Mengucap kalimah syahadah. Tidak urang yang terlahir dari keluarga muslim. Apakah ketika balik nak wajib? Yang menurut sahabat pendapat nak wajib. Dan malah nak pendapat dalam kitab tak ucap kalimah syahadat dalam sembahyang dalam tasyahud mentang kajik kesah iman ni. Mana sebagian pendapat bah ucap mesiga. Tapi dia kedihan tak ucap nyan kasah iman gaya. Masalah taklid dalam masalah tauhid mentang nak nambah pendapat ulama dalam tauhid. Jadi letak pendapat tentang taklid punasah iman urun taklid nah. Kalau dabul dalam kitab Matan Johara memang wa kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Urang yang taklid dalam persoalan keimanan, iman ngaknya hanya pernah sunyi daripada keraguan. Tapi walaupun demikian sampai 6 pendapat ulama pada masalah taklid dalam bidang tauhid. Jadi sebagian besar menganggap walaupun taklid sah iman, namun iman ngaknya golom mantap itu. Jadi dia kedihana ucap kalimah syahadat secara khusus orang yang balik dalam keadaan Islam, nyan Islam nyan ge mutabaah kepada orang Syiah, ge ikutkan kepada orang Syiah. Jika orang Syiah nyan Islam, maka nyan hukumi kepada Islam. Main lebih gat supaya iman nyan baik lena khilaf ulama, mandum ulama berkompak menyatakan nyan kasah iman. Ketika balik ucap 3 kalimat nyan, kalimat syahadatain. Tapi dia nak ucap ada masalah, baik tampil dia hukum orang yang ka balik nak ucap kalimat syahadat. Tak pegah kaya nasah iman. Baik, kita selesai dulu pertanyaan dari WhatsApp.
Assalamualaikum Nabi, bagaimana hukum mendapatkan uang melalui aplikasi YouTube ataupun sekarang ini sebagai YouTuber? Tetapi di dalam YouTube itu juga kita melihat ada iklan yang tidak sesuai, seperti tampilan wanita atau model yang buka orang. Ilung anak tak mupum masalah peng yang dijuk di perusahaan YouTube-nya. Memang orang nak padum-padum ke mubahasah dalam grup yang grupnya nak padum-padum do gure tanyo. Beda YouTube-nya dengan VTube na beda? Beda. Oh beda. Nah aplikasi yang baru VTube. Nah yang YouTube-nya nya VTube orangnya dalam kajian mubahasah dalam grup-grup WhatsApp. Nah yang cakap kesimpulan nak unsur judi yang punya VTube. Long cara kerja main dia nanti orang kena naruh kenan. Kemudian punya masalah YouTube, kembalilah uang yang diberikan untuk kita dari mana? Artinya dalam agama dibenarkan melakukan transaksi atau muamalah dengan orang non-muslim. Dibenarkan. Kemudian dibenarkan juga melakukan transaksi muamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya haram. Tapi makruh. Yang iya je nekalan makruh hukum bermuamalah bertransaksi dengan orang yang hartanya lebih banyak haram. Selama tidak ditegaskan yang diberikan ke kita itu dari sumber haram. Itu nak tira orang kios kena, warung kopi na, gemagian sabu bina. Yan berarti harta agaknya lebih haram. Tapi kan sumber dari harta yang halal. Yan muamalah agaknya hukum ji makruh. Yang makruh boleh dipakai hana haram. Cuma masalah bisa mendatangkan keruh hati yang persoalan kedua. Kau bicara halal ataupun haram. Ini YouTube na iklan porno, na iklan yang diharamkan dan na iklan yang dibolehkan. Berarti kan bercampur lagi. Nak bercampurinan na yang haram, na yang halal. Berarti sama lagi hukum muamalah dengan orang yang le harta haram. Muamalah dengan orang yang le harta haram boleh. Dah nak syarat agama dia periksa nyan pu halal pu haram. Yang penting hana tayakini atau tadzan yang kuat bahawa nyan dari haram. Tipeng dari YouTube selama hana tayakini yang ijuk katanya yang bersumber dari haram, kanainan na bercampur. Yang boleh-boleh saja. Kecuali menyoka dipastikan di perusahaan YouTube nya tunjuk karo nata iklan pelacuran tu. Dia tunjuk karo nata iklan pornografi ya. Yang baru lanjut terima. Selama hana dipastikan lagi kan walau perusahaannya bercampur transaksi bisnis jih yang secara hukum tak kias kepada masalah urang muamalat dengan harta yang lebih haram ketimbang halal. Hukum ji boleh tapi makruh. Pertanyaan berikutnya agak mirip ini Haji. Bagaimana hukumnya kita minta sedekah atau untuk acara keagamaan, katakanlah seperti maulid, kepada Turki yang usahanya kafe, tapi di situ ada musik-musik karaoke dan hal-hal yang seperti itu. Menyo yang hijau sedekah yang dari peng yang haram tetap hanjir dah sah. Sedekah dengan peng haram hana sah, hana la ghairu maqbul, hana diterima oleh Allah. Selama menyotoki yang nak kafenya nak sumber ekonomi dari yang lain, tidak kemungkinan ya hijaunya kan dari sumber yang haram. Sebab kafe kan kafe yang haram, lang kafenya kena imukat jus mana haram. Kafe mana kafe? Kafe yang mesti dari sedia minuman kamar atau naibi fasilitas untuk orang berkalwat, orang cewek ke mata tanya. Nyan kan mandabah kafe yang haram. Menetabu lang kita iya mentang untuk dafa' mungkar. Dafa' mungkar dia kebuat contoh mestinya gelah arak. Nya mungkin araknya tabah tanpa fok kaca. Wajib ru arak mentang karena kaca aja dia pakai lain. Tabah iuna untuk imadu. Pulang kaca arak usah kelagak-lagak. Di hanggebi fok kaca karena dia tak manfaatkan untuk kepentingan lain. Jadi cara pegadah mungkar, geyu pegadah bukan potensi-potensi yang menimbulkan mungkar mentang. Mesti lagi piano.
Piano kan mio secara hukum roh yang ke alat musik harum. Cara ji baik mantap bawa piano tetut. Nyan broken kawat-kawat yang menimbulkan bunyi musik, nyan mentang dah bubutu. Papun piano ni dah pakai ke meja. Nya mio cara dafa mungkar yang purno lang kita ngan. Mau urang karena emosi. Kadang-kadang ada ya grebek kafe itu. Ada mela agama hanje dengan harum hukum ji. Kemungkaran yang terjadi di kafe nya mbak pu mesti. Karena na tempat tertutup. Yang mendan dah buka tempat yang dipegat sekat-sekat dan je kesempatan orang berkalwat nyan you buka. Baik tak ada kafe kau. Oh mesti pakan harum kafe nya gara-gara naik mukat arak. Arak mentang dah you pindah baik sampai jus sirup-sirup cap batung gop dah proh mendum. Sirup cap batung kan harum yang harum arak. Maka kembali pertanyaan menor talakai sumbangan maulid ba kafe. Kafe kan bukan pasti harum mendum. Ana kan? Harum kafe bakon. Identik kafe dengan hal-hal negatif bakon. Karena le jadikan tempat masih maksiat. Tapi ai publoi nan mi Aceh muka pandai harum, martabak pandai harum. Molen muka pisang goreng pandai harum. Jadi laba yang peng yang hijau le toke kafe kan kengken pasti peng harum mendum. Menyaji terima peng dari sewa tempat untuk dilakukan kaluat. Yang harum. Peng yang ibayu heli urang mekaluat. Menyo ibayu ke nata nama menyediakan tempat kaluat tapi keyum pisang goreng. Anak harum. Ya kan? Itu mana beda-beda. Dia kalian masalahnya lang ihyana ba masalah dafa mungkar. Di dafa mungkarnya geyu bertahap je. You hilangkan yang menimbulkan faktor yang menimbulkan mungkar yang mentang you hilangkan. Baik secara totalitas. Baik lagi hotel pun gara-gara sabar serengga kap tanya. Umpung-umpung kita mendum. Menan ni lah. Dan berikutnya bagaimanakah hukum tentang tambak udang? Adakah wajib mengeluarkan zakat? Yang pertama, yang kedua, bagaimana juga hukum menunda untuk mendaftarkan haji karena dalam kondisi pandemi saat ini? Sama masalah tambak udang. Ini belum pegah menurut kesepakatan membahasah ulama dayah dia. Karena mio di luar ulama dayah kadang-kadang na wajib jaket bak komoditi yang di luar yang wajib oleh syarak. Jadi namanya menyolah agama tanya masalah zakatnya termasuk persoalan yang tidak bisa dikias. Artinya yang hukum jih ta'abudi bukan ta'akuli. Persoalan yang ta'abudi yang tidak diketemukan alasan pencariatan daripada perkara tersebut nya kadang-kadang hanjit takias. Beda dengan masalah ta'akuli. Maka dalam versi kitab-kitab katanya yang tanya pelajari di dayah hanya khususkan padum boh komoditi yang wajib zakat. Itu lagi komoditi padi ataupun gandum ataupun jagung, menyebab buah-buahan kurma dan anggur inan sagai. Hanya tak yakih tu buah apel. Buah apel wajib zakat, buah me wajib zakat. Ino kena me Thailand, buah me mameh. Buah me kau wajib zakat. Kau je bina buah kaya wajib zakat mendum. Jadi dalam fikir tanya masalah zakatnya iktisar kiban yang kawarid pada masa Rasulullah. Jadi hanya kias kepada buah-buah kaya yang lain. Kecuali dalam mazhab Syafi'i, beda becutnya mazhab Syafi'i, jadikan komoditi yang wajib zakatnya tanaman-tanaman yang bisa dijadikan ke bahan pokok atau istilah dalam bahasa kita kenkut. Maka wajib zakat pada padi atau beru. Masalah tambak udang nyo dalam keputusan ulama Aceh hana wajib zakat. Karena hana wajib zakat dari segi udang. Karena udang kan jenis binatang yang wajib zakat. Nyo binatang wajib zakat yang leheboh sagai, kameng atau kebiri, alian pulam lemur ataupun kubu, unta yang binatang yang wajib zakat. Ingkut hana wajib zakat, udang hana wajib zakat, pulam lobster hana wajib zakat. Nyo dari segi tijarah hana wajib sid menurut keputusan ulama Aceh. Maka hana wajib dari segi tijarah
karena waktu saat geblau udung tujuan untuk gepelihara. Ji baru wajib jakut tijarah menyo barang yang tablonyan tujuan untuk tapu blau kelai. Nyo geblau yang untuk gepelihara bangkaraya baru blau. Kan beda. Lagi ada udah tanya mekat tablo barang gapu, tanya hana untuk tujuan dah pelihara, langsung untuk mencari keuntungan. Tak makna tijarah kan taklibul mal likasadir ribai. Tak bolak balik harta untuk tujuan tak putar harta ke macam untuk tujuan mencari keuntungan. Menyo agen publo benur udang yang kena jaket tijarah. Tapi punya orang ke belau udang ke pelihara, lagi orang belau bijih manok potong ke pelihara, manok hampir 2 bulan mangkarai baru belau. Ya nak kena jaket tijarah. Tergantung waktu tujuan ke belau kepu. Tapi nak sebahagian ulama yang berpendapat jaket udang yang kena jaket tijarah. Jadi perlu terluruskan nilai menyo jaket udang arti nama udang kena jaketnya hana pendapat ulama. Mumpung kan? Sebab yang wajib jaket menyebab binatang, kambing atau kebiri, lemur atau kubu, unta. Menyo jenis binatang lain termasuk manok, termasuk kelinci, yang ahli-ahli pajuh rumah. Pula ingkut, ikan ataupun udang ya hana kena jaket. Mai yang terjadi khilafiyah ulama tentang tijarah haji. Sebab nak yang begah geblau yang ketujuan untuk publau lam mang peraya ilai. Nah yang begah geblau pernah tujuan untuk publau duda dekat raya. Sebab nah yang begah baru kira tablo untuk tujuan tak publau lagi barang-barang lang kedai yang cik anak usaha tapu tengok tu tablo besar gimana peraya besar jika ubinan ni. Ingat ada preh urang ya blau lain mio tablo blau udung dia tablo anak udung ube ujung anak keh anak udung ube anak keh. Tak peraya membelun-belun tapi umpun mangkaraya urut dah belau. Dan miona yang hanai tim lo tak pajuh rencana kon nek belau. Pandai wajib. Maka cara mengambil wajib jaket udang, ben pegah nek belau. Nya kupun belarah. Kadang dia tak kauri. Man duda bangkaraya. Alah dah belau dia habis dah pajuh kero. Nya mi lagi anak khilaf ulama yang mandum tu bekak anak kena jaket tijarah. Yang sama lagi tanya tawarisi harta bak urunsi. Kerana wajib jaket tijarah kan? Dia dah kasat untuk publo, baru untuk cari keuntungan, baru wajib jaket tijarah. Maka urang belau tanah bisnis pu bisnis ke langgotan real estate rumah kan bagian belau tanah publo temahai pu batrai kan. Alah menang dia nampu. Jadi urang belau tanah tapi waktu belau nak tujuan untuk cari keuntungan yang kena jaket. Anda mesti ni belau tanah ini samping belang padang. Ni belau kalau ni bayu pada saat ni belau nak niat lang ate nenek preh mu padum ton pada kamahai ni belau. Mesti ni belau 5 juta di mete. Menurut bayang-bayang sang 5 ton uku sang 20 juta di mete. Yang karena waktu ni belau nak tujuan untuk nenek belau babetat golom lagut ke 2 ton menantuk ton wajib berjaket. Dalam kita kan mamulika bi'iwadhin. Sesuatu yang tak miliki dengan na'iwat, naganto. Mana na'iwat, na tajuk gelanto. Mana yang tak miliki na'iwat, tak janto lagi harta pusaka. Ninggai orang si, rut tanah pusaka lampuh ke katanya. Yang tak miliki kan dengan iwat. Yang tak miliki dengan iwat, tak belum na jual beli, na ganti. Yang punya sesuatu yang tak miliki dengan na ganti, punya tujuan untuk mencari keuntungan, kena jakut nan. Walau nak lagut-lagut. Ni jaketnya bukan merdeka lagut. Dia baru bagi jaket. Nanti alasan nak lagut-lagut lebih. Kemudian masalah punah wajib daftar dalam kondisi pandemi. Menyo surah yang kana hajinya UBB yang istita'ah. Uranya istita'ah tanya daftar. Daftar yang wajib. Mana sebahagian ulama dayah yang anggap dalam kondisi pandemi, yo dalam pandemi kan gara-gara antrian terlalu lama hana wajib le haji. Yang kamu kali pernah nak padum-padum ke mengusul pakat pegat mubahasah oleh gurai-gurai deh ke pegah meno nyan masalah khilafiyah nyan hantupat. Jadi khilaf ulama Aceh dalam memahami ibarat kitab, lagi khilaf mujtahid dalam memahami ayat dan hadis. Jadi hanapu dah berok membahasa tetap hantupat. Ubu-ubut long mentang udip ulama-ulama raya lagi Abu Lamno,
Petupat masalah jaka kacang kuning. Tetap itu bi dua buah pendapat. Sabah pendapat pegah wajib, sabah pendapat pegah hana. Le urang yang pegah wajib piba ibaratnya ngepam, le urang pegah hana wajib piba ibaratnya ci gepam. Maka menyokun ayat trung khilaf ulama dayahnya ka bamenan mentang saling menghormati, saling menjaga. Nyoganya pegah hana wajib ka laginya, le urang pegah wajib ka laginya. Itu masalah bing terus kiamat dunia ada petupat tetap laginya dia buat surah. Le urang yang pegah haji paju hala bing tetap mati mah hang patih surah urang pegah harim bing. Urang yang pegah harim bing pi mati mah hang patih surah urang yang pegah hala bing. Yang maman dua draw urang yang pegah hala dan pegah harimnya baik barat sama aci faham. Ya nak budak basah kali pernah ka pada mengga pegah basah tak simpulan di dua buah surah. Jadi orangnya kata tanya saling menghormati na ta'awanu fima ittafaqna wa yu'diru ba'duna ba'dan fima ihtalafna. Saling tolong menolong pada perkara yang kita sepakati dan saling berlapang dada memberi kemaafan pada perkara yang kita perselisihkan. Yang mentang kesimpulan. Jadi baik tabi-tabi dayah hanya tak salah-salah, dayahnya pegah salah dayah haji pegah salah dayahnya pegah yang betul surah draw surah salah surah lain, dayah haji pergi sebalik je. Orangnya saling menghormati mentang. Nyan hana wajib le haji gara-gara tip-tap payah antri. Yang yakin-yakin lagi surah ulama yang pegah menan ke lagian. Yang hana yakin ke? Yang yakin medih ke medih. Man salah sabah pakan di Samalanga dan yang sepemahaman dengan kamu pakan tetap wajib haji. Pertama dalam kitab Fatwa Hadisiyah Ibnu Hajar nak pegah salah sabah kode etik atau etika dalam memberi fatwa kepada masyarakat jangan sampai menghilangkan rukun Islam. Haji rukun Islam kan? Ketika dah sampaikan ke masyarakat dah pegah menyelaginya trip payah preh antri hana wajib le haji. Tinggal orang dah ada yang pada mbah rukun Islam pe pegah. Kali 5. Bunyal Islam ala arba'atin. Kali bunyal Islam ala khamsin. Sebab haji hana wajib le. Nya etika dalam fatwa ke. Maka le ulama kadang-kadang dalam fatwa hukum walau kadang-kadang dari ibarat kitab menunjukkan kepada hana wajib, kadang-kadang gecok jalan tengah. Nak etika je, nak kode etik dalam memberi fatwa. Hanjit tak petubik je sebuah fatwa yang icok simpulan di masyarakat hana wajib le haji. Walau kadang-kadang surah mengarah ke nanan, tapi yang hanjit dah sampaikan. Jadi ilmunya akan mandum je dah sampaikan. Alnya nak habai Imam Malik dah botil lom. Pakan lagi kasus masa PUBG, kasus game-game online le MPU fatwa harim. Pedoman dari Imam Malik. Yang pegah ke Imam Malik Umar bin Abdul Aziz. Kau antara dua orang yang lah. Kibang kenurangan ahdisu minal fatwa ala kadri ma ahdasu minal fujur. Buat fatwa kepada ahdisu minal fatwa alan nas, mana ni ibarat je ahdisu minal fatwa alan nas bikadri ma ahdasu minal fujur. Buat fatwa menurut ukuran dosa yang mereka buat. Artinya semakin keras, semakin kuat dosa dan kelalaian masyarakat, fatwa pun semakin tegas. Mesti masyarakat biasa-biasa mentang hana terlalu terikat dengan tabah buat yang anggap salah dalam agama, yang fatwa je tak pegang makruh tu. Tapi masyarakat ka terikat tak taat ngatayan, yang fatwa hanjit le ringan, harus bertegas dan berkuat fatwa je. Yang yang cakap timbulan le MPU Aceh pakan gepaharim game online. Karena kalau ke survei rata-rata kedai kopi katanya ternyata kelalaian melalaikan urang gara-gara yang luar biasa. Maka gepegat di fatwa yang bertegas. Yang nak pijakan ni haba Imam Malik mazhabul qaul haba Umar bin Abdul Aziz ahdisu minal fatwa alan nas ala kadri ma ahdasu minal fujur. Ini kira-kira gambaran di lembu. Jadi jawapan ni daftar dalam masa pandemi yang menurut kamu karena untuk daftar nak istita'ah kesanggupan maka daftar wajib. Untuk jah nak wajib, daftar le wajib. Karena yang daftar kan nak halangi kan? Pandai halangi tak juk peng. Ada hana masker baby. Baik, sebagai pertanyaan terakhir kali ini kita beri kesempatan kepada Muslimah Putaka. Ada yang ingin bertanya dari Muslimah?
Nah, dari ikut dari Bino, nah pertanyaan. Oke, alhamdulillah berarti sementara anak Pekarino, lima malam Pekarino, dan Tanyo akan memberikan email dari budaya Tanyo dengan berbagai pertanyaan cukup membuka wawasan dan mungkin sebagai mengakhiri majelisnya memakai kesediaan dari budaya untuk menjawab. Belum akhiri pengajian malamnya, lungbi pada doa pertama tentang doa yang terima ijazah pada para habaib, tentang doa agar mendapat ketenangan dan mudah rezeki. Pertama, baca setiap habis salat fardu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa' li zikri bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah lapangkan bagiku dada hatiku, wa yassir li amri permudahkan urusanku, wa dzakir warfa' li zikri dan angkat bagiku sebutanku, warfa' li zikri bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca 5 ga lu sembahyang fardu. Mihan Haji Afan tolong kirim meme di ba panitia kirim-kirim menendek. 5 ga lu sembahyang fardu. Diurus malam kali 5 di 25 ga. Kemudian roh yang nak anak mit di rumah, yang mentang nak adik atau anu atau cucu, yang mentang bubut sambil supaya anak katanya gebi menjadi anak yang saleh dan salihah. Ijazah pada Habib Umar, pakai negusu ulai anak mit surah buna 3 mentang baca al-baru ar-rakibu asy-syahidu 7 ga. Al-baru Allah yang maha baik, ar-rakibu Allah yang maha mengawasi, asy-syahidu Allah yang maha hadir dan menyaksikan. Baca inna anzalna 3 sampai habis. Yang sambil usap ba ulai nya insyaallah gebi li Allah anak tanya menjadi anak yang saleh dan salihah. Al-baru 7 ga, ar-rakibu 7 ga, asy-syahidu 7 ga. Yang leng kirim macam tu nah. Ada yang nak jawab. Di long kirim itu yang tinggal nak amalkan mentang nanti kalau ijazah lagi kalau terima ijazah daripada habaib dan yang juk ijazah intinya kalau ijazah ke tengku mandungka kamu terima kabilna insyaallah barakallahu fikum. Jadi endo mentang pengajian tayang malamnya menyona kata-kata yang tersinggung dan kata-kata yang silap salah mohon diperbanyak maaf. Mari sama-sama kita baca doa, taharap bahwa Allah semoga Allah memperkenankan permohonan kita. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farja wa farha wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana wa habba ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma qannina bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana wa akhlif ala kulli ghaibatin lana bi khair. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la musafiran illa wasalta wa la 'azuban illa zawajta wa la tiflan illa rabaitahu wa aslahta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah lana fiha salah wa laka fiha ridha illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana wa syrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis salihati a'malana
اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك وعلما نعرف به نواهيك وارزقنا اللهم بلغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين اللهم أنزل رحمتك على القلوب القاسية ونورك على صدور الغاشية وسلنا وأهلنا من فتنة الدنيا الدنيئة الفانية وارزقنا بفضلك المحبة الصادقة المرضية اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أدانا الله وإياكم أجمعين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang disampaikan kepada direkturnya di Nurul untuk kita bersama-sama di malamnya membahas Next.